Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Kali ini kita akan membahas tentang daya hantar listrik yang melewati sebuah bahan. Nah, pada bagian pertama, ya, sebagai pembukaan ya, awal kita membahas sedikit tentang teori atom dan juga perkembangan dari teori atom. Nah, dulu pada zaman dahulu di Yunani kuno sana ya, ada orang yang berpikir bahwa setiap benda, setiap zat ya, apapun bentuknya itu terdiri dari bagian-bagian yang kecil sekali ya. Jadi kalau ada batu misalkan kita hancurkan jadi lebih kecil, dihancurkan lebih kecil lagi, dihancurkan lebih kecil lagi, terus dibagi terus sampai nanti ada satu bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, mereka menyebutnya sebagai atom. Ya, atom sebagai penyusun semua benda, bagian terkecil yang menyusun semua benda. Nah, seiring perkembangan zaman, ada seorang ilmuwan yang bernama Dalton. Dia menyajikan teori atom ini dengan lebih ilmiah. Ya, beliau menyatakan bahwa atom itu adalah penyusun paling sederhana dari semua benda. Satu unsur, ya, atom satu unsur dengan atom unsur yang lain itu berbeda sifat. Ya, kemudian berbicara tentang perbandingan penjumlahan molekul, ya, reaksi-reaksi kimia dan seterusnya. Kemudian pada kenyataannya bahwa atom ini memiliki gejala kelistrikan. Nah, teori atom Dalton tidak bisa menjelaskan kenapa atom bisa bermuatan listrik. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen dan menemukan elektron ya melalui eksperimen sinar katodanya, yaitu J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson dia mengusung sebuah teori yang disebut teori atom, yang disebut teori kue kismis ya, plum pudding atom teori ya, atau model atom plum pudding atau model atom plum pudding kue kismis kalau kita bilang ya, karena kita tahunya kue kismis di sini. Nah, gimana teori J.J. Thomson ini? Dia mengatakan bahwa atom itu secara keseluruhan bermuatan positif ya, seperti bola ya, bola atau kue, misalkan roti yang bermuatan positif, bulat gitu. Kemudian elektron yang bermuatan negatif itu tersebar merata ya, seperti kismis gitu ya, tersebar di atas permukaan roti. Roti atom yang bermuatan positif, sedangkan kismisnya itu adalah elektron bermuatan negatif tersebar di seluruh permukaan atom, sehingga secara total muatan positif atom dengan muatan elektron yang tersebar di atasnya itu sama ya, jadinya netral. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian ada seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen penembakan sinar alfa ke sebuah selembaran emas gitu ya, partikel alfa ditembakkan. Kemudian melalui eksperimen ini ya, nanti kalian bisa lihat penjelasannya lagi tentang model teori atom Rutherford ya, tentang penemuan inti atom ya. Jadi melalui eksperimennya Rutherford ini dia berhasil menemukan inti atom. Nah, inti atom ini itu adalah bagian yang sangat kecil dari atom, sehingga dia mengusung sebuah teori model atom, yaitu atom itu ada bagian luar dan ada bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya itu adalah inti atom, sedangkan bagian luarnya itu adalah kulit atom, yang dimana di kulit atom itulah elektron-elektron itu beredar. Jadi elektron beredar di sekitar inti atom. Nah, sebagai gambaran, model atom Rutherford ini menggambarkan bahwa atom itu inti atom itu kecil sekali ya. Jadi kalau misalkan kita tahu di sini ada yang namanya Gelora Bung Karno ya di Jakarta. Seandainya bagian luar Gelora Bung Karno itu atau stadion bola gitu ya, bagian luarnya itu adalah kulit atomnya ya. Misalkan kita perbesar atom sampai sebesar itu kulit atomnya, dan kalau kita lihat di tengah-tengah lapangan sepak bola itu ada bagian putih titik kecil, kita taruh misalkan sebutir beras gitu ya, atau biji wijen di tengah-tengah lapangan sepak bola itu, pada bagian putihnya itu adalah menggambarkan ukuran inti atom, sedangkan atomnya sebesar stadion sepak bola itu, dan jarak antara kulit ke intinya itu sangat jauh sekali. Nah, itu adalah model atom Rutherford secara singkat. Nah,
Kemudian ada sebuah fenomena yang disebut sebagai eh, percobaan lecutan listrik yang melewati sebuah tabung yang berisi gas hidrogen, ya. Nah, ternyata hasil eksperimen itu menghasilkan bahwa elektron ini ternyata atom ini memiliki tingkat-tingkat energi, ya, yaitu garis-garis spektrum, ya, yang lihat dari gambar hasil eksperimennya itu ada level-level energi tertentu. Artinya eh, bisa diartikan bahwa elektron ini itu tidak hanya memiliki satu level energi saja, tetapi memiliki beberapa level energi. Sebagai gambaran seperti ini. Misalkan di tengah-tengahnya itu ada inti atom, ya, di tengah-tengah atom ada inti atom. Nah, elektron itu menempati kulit-kulit tertentu, ya, kulit-kulit tertentu yang menggambarkan tingkat energi elektron. Nah, si elektron ini itu hanya bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain kalau dia menerima atau melepaskan energi dengan jumlah yang tertentu, ya. Nah, dalam eksperimen ini Bohr, ya, nama ilmuwan yang menjelaskan teori ini, itu menjelaskan bahwa ada yang namanya level energi dasar. Nah, elektron ini beredar di sekitar inti atom. Yang paling dekat dengan inti atom itu adalah level energi dasar yang nilainya sekitar minus 13,6 elektron volt, ya, di mana elektron volt di sini adalah satuan dari energi pada level atomik. Nah, pada kulit pertama ini beredarlah si elektron itu. Nah, elektron ini bisa pindah ke kulit yang di atasnya atau di luarnya jika dia menerima energi, ya, dengan jumlah yang spesifik. Kalau misalkan kurang dari itu, dia tidak bisa pindah. Kalau lebih, ya, dia bisa pindah ke dua lintasan berikutnya kalau energinya cukup, ya. Kalau tidak, maka dia hanya bisa sampai ke satu level di atasnya. Nah, makin jauh dari inti, artinya level energi yang dimiliki oleh elektron itu makin tinggi, ya. Nah, pada saat energi yang diterima oleh atom atau elektron itu sangat besar sekali, bisa jadi elektronnya ini lepas, ya, elektronnya lepas dari atom pada saat energi yang diterima oleh atom ini cukup. Nah, itu adalah model atom Bohr, ya. Jadi model atom Bohr adalah atom itu terdiri dari inti atom, kemudian ada lapisan-lapisannya, ya, lapisan-lapisan kulit, ya. Kalau kita bayangkan seperti kulit bawang gitu, ya, di mana tiap kulit itu ditempati oleh elektron-elektron. Elektron-elektron itu bisa menempati energi yang paling bawah dulu. Pada saat yang bawah sudah penuh, maka terisi yang di atasnya lagi, di atasnya lagi. Elektron ini bisa pindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain pada saat dia menerima energi dalam bentuk radiasi dan yang lainnya. Nah, sebenarnya ada teori atom yang berikutnya setelah itu pengembangan teori atom, yaitu teori atom mekanika kuantum, ya. Tapi di sini kita tidak jelaskan karena ini di luar pembahasan kita, ya, dalam kesempatan kali ini. Mungkin lain kali kita akan membahas tentang teori atom mekanika kuantum. Yaitu sebagai pembukaan, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.